Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony dari Sales Support Konsep Semarang dan ditemani lagi oleh Mami Bunda. Sebelah saya ada logistik. Kurang jelas. Oh, saya Agung dari logistik. Dan saya Nabila Kakak pertama. Nabila dari admin lagi. admin lagi. Kita langsung aja ya. Kita akan membahas buku Masih buku yang sama. masih sama Love of My Life karya dari Ongki Pamungkas. Kali ini kita akan bahas bab yang kedua, judulnya ketidakpastian itu pasti. Ya. Ketidakpastian itu pasti. Apa ini maksudnya ya? Ya, contoh aja. Contoh yang paling umum di sepak bola kan aku paham sepak bola. Oh ya. Misal MU lawan Liverpool Iya. 7-0 nih. Oh, yang kemarin ya Mas ya. Dari itu ya. Ya, ini misal. Oh, misal. Ini kemarin juga sudah terjadi masalahnya. Kan misal babak pertama 7-0 sering kan. Nah, MU lawan Liverpool babak pertama 7-0. Padahal orang-orang udah berekspektasi bakal kalah nih, pasti kalah. Makalah sih. Terus babak kedua, siapa sangka MU bisa memberikan keadaan ke 87. Biar I don't know. Jadi kan kita bisa berekspektasi, cuman itu semua di tangan Tuhan. Kita nggak akan tahu kedepannya seperti apa kejadiannya seperti itu. Jadi itu apa ya, di buku ini tentang ketidakpastian itu pasti kita tuh harus berpikir positif. Kalau terpuruk pun ya kita harus berpikir positif, nggak boleh negatif. Ini menang mesti kalah menang. Kita nggak boleh itu. Intinya itu sih. Oke, jadi ini aku nangkepnya gini sih. Kita harus berpikiran positif itu pasti ya. Pasti. Kita nggak perlu terlalu takut, kita nggak perlu terlalu ragu, tapi kita juga tidak boleh terlalu yakin, mungkin ya. Berarti selalu berpikir optimis ya. Intinya gini, kita intinya apapun yang akan terjadi, kalau kita punya tujuan kita harus berusaha nih. Tapi itu pun juga kita nggak perlu jangan mematokkan pada satu tujuan itu gitu loh. Karena itu memang nggak pasti itu nanti istilahnya dapat atau enggak. Yang penting kan kita udah berusaha dulu untuk mendapat atau enggak. Nah, pada di usahanya kita itu kan hasilnya nanti bisa iya bisa enggak. Tapi kalau kita enggak berusaha hasilnya sudah pasti enggak kan. Gitu ya mungkin ya. Jadi kayak sama seperti orang sakit ya, mungkin orang sakit nggak dikasih obat bisa sembuh ataupun tidak. Sedangkan yang ada yang sakit kasih obat bisa sembuh dan tidak lagi. Ya. Maksudnya kan ada yang orang sakit kasih obat bisa sembuh. Dan ada enggak. Terus ada yang orang sakit bola batok mungkin bisa sembuh, atau panasan bisa pagian juga bisa sembuh juga mungkin. Jadi itu adalah hal yang tidak pasti, tapi kan kita harus optimis terus biar apa yang kita inginkan itu bisa, apa yang kita pengen itu bisa tercapai kayak gitu kan ya. Terus habis itu hidup itu semuanya tuh penuh dengan teka-teki gitu loh. Kita nggak tahu besok ke depannya kita mau bahagia atau mau misalnya ya besok kita mau bahagia atau sedih, kan itu juga penuh teka-teki gitu. Iya. Benar-benar. Jadi semuanya itu juga berasal dari diri kita sendiri. Keoptimisan kita itu akan menentukan hari esoknya. Di sini ada kata-kata nih aku baca nih, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang Anda tunda untuk saat mendatang. Dia adalah sesuatu yang Anda desain dan nikmati saat ini. Maksudnya gimana nih? Jadi itu kebahagiaan bukanlah sesuatu yang Anda tunda untuk saat mendatang. Kebahagiaan adalah bukan sesuatu yang Anda tunda untuk saat mendatang. Berarti mungkin bahagia itu gak harus besok gitu loh. Ya udah, yang sekarang terjadi ya udah dinikmatin aja, dijalanin, tapi kita tetap berusaha untuk sesuatu yang tidak pasti memang di masa depan. Tapi kan di sini kita ada usahanya gitu loh. Gitu gak sih? Iya, Emang itu Intinya ya. Jadi kita tuh nggak ngerti di depan itu atau besok itu akan terjadi seperti, jangankan besok, kita keluar dari pintu aja nanti kita nggak tahu akan gitu ya. Kita juga nggak tahu, mungkin ada konsumen nanti tiba-tiba datang mau order 100 juta. Nggak tahu. Kita memang berusaha kan. Maksudnya sebelumnya mungkin salesnya nanti sudah sebelumnya mungkin dari konsumen
dihubungi dari 3 bulan yang lalu atau bahkan 1 tahun yang lalu, hari ini datang buat Mbak saya jadi ya yang saya tanyakan waktu itu skannernya beli 100 unit loh. Kan keren ya. Oh, gitu ya. Itu sih jadi apa nih? Jadi conclusionnya, intinya dari buku ini itu apa? Bisa disimpulkan satu-satu nih dari Mbak Nabila. Ya, ketidakpastian itu pasti. Jadi kita tuh jangan menerka-nerka hari esok itu seperti apa. Tapi kita tetap menjalani, menghadapi hari sekarang biar kedepannya apa yang kita pengen itu sesuai dengan kadang nggak sesuai juga bisa ya. Kayak gitu sih. Jadi boleh sih berekspektasi tinggi, tapi jangan terlalu tinggi. Kayak tadi Bu Mela udah terangin, kita boleh yakin, tapi nggak terlalu yakin gitu. Jangan terlalu yakin banget, kepedean kan intinya gitu sih. Mas Agung. Kalau saya sih ya sama seperti halnya dibicarakan tadi sama Mbak Nabila, Bu Mela yang Mas Tony jelaskan. Yang penting kita optimis aja ke depannya mau ke bawah ke mana. Kita ikutilah alurnya. Kalau dari aku sih itu tadi harus positif, nggak boleh nyerah apa yang sudah terpuruk ya. Kita nggak tahu kan kedepannya mau jadi apa, mau kemana, bahagia apa enggak, kita nggak tahu juga. Jadi kita ya nikmati aja, tapi harus berhati-hati. Ada usahanya. Ada usaha juga gitu sih. Yang usaha aja masih nggak pasti akan bahagia istilahnya kayak gitu ya. Apalagi yang nggak berusaha gitu. Ya gitu ya. Atau mungkin salah satunya tadi kan kalau kayaknya kata-kata nggak boleh terlalu yakin itu juga agak nggak bagus sih. Berarti kan kita nggak optimis ya, kita ada rasa pesimis yang mungkin nanti akhirnya tertanam di alam bawah sadar dan akhirnya membuat itu terjadi gitu. Jadi maksudnya mungkin gini, untuk mencapai tujuan A kita itu harus punya plan A, B, C. Jadi misalnya kita mau ke Bali itu bisa cepatnya naik pesawat. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin pada saat itu cuacanya sedang buruk, kita berarti bisa ke plan B, ya udah kita naik, misal jadi naik kereta api atau naik kapal mungkin. Ternyata cuacanya buruk, kapal juga nggak bisa, ya udah kita nggak usah ke Bali deh, kita jadinya kesini aja liburannya seperti itu. Jadi biar kita nggak terlalu kecewa, intinya kan pada saat itu mungkin kita maunya liburan, tapi ternyata tujuannya nggak bisa ke Bali, ya udah kesini aja. Jadi biar kalau pada saat nggak terwujud itu nggak terlalu kecewa dan nggak terlalu sakit. Itu kan nggak pasti juga kan, seperti itu sih. Jadi yang penting kita nikmatin aja apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, jalani, tapi juga jangan berada terus di zona nyaman seperti itu. Jalani tapi sambil bergerak, jalan terus, bukan berarti dan nggak hanya berdoa juga, tapi harus gerak istilahnya ya. Bergerak terus, karena kalau nggak gerak ya udah tamat Ini sebenarnya masih banyak banget loh yang harus dibahas, karena banyak banyak contoh-contoh di kehidupan kita tuh banyak sekali yang baca di kata-kata terakhir nih. Mari kita nikmati saja setiap menit masa-masa sekarang dalam suasana ketidakpastian yang tak akan pernah usai. Selama kita masih hidup, otomatis kita akan menemui ketidakpastian yang nggak tahu, kecuali kalau kita sudah dipanggil ke yang sama yang kuasa gitu ya. Mari kita nikmati hidup secara positif dengan mengenyahkan pikiran-pikiran negatif yang sering datang menggoda. Itu tadi ya, benar ya. Boleh berpikiran negatif, tapi kalau bisa jangan. Boleh tapi jangan, itu gimana maksudnya? Pasti ya ke distract lah, pasti ada. Pasti ya, cuman jangan diterusin gitu ya mungkin ya. Terutama. Mari terus berusaha dan berharap yang terbaik. Ya, tetapi tetap siap dan ikhlas menerima yang terburuk biar kita nggak terlalu kecewa tadi ya. Mari kita coba merenungkan anjuran Jimmy Dean, penyanyi country, aktor dan pebisnis, mengatakan, saya tidak mampu mengubah arah mata angin tetapi dapat menyesuaikan layar perahu untuk menyesuaikan tujuan saya. Bagus nih, bagus ya. Saya nggak pernah kita nggak pernah mampu mengubah takdir mungkin ya, tetapi kita bisa menyesuaikan takdir itu untuk mencapai. Yang penting tahu tujuan kita apa, jadi kita tetap bisa beradaptasi ya. Sebenarnya memang cuacanya dingin, mungkin kita harus pakai apa kayak gitu mungkin ya. Ya bisa. Keren loh yang terakhir.
Bagus nih, bagus banget ini bukunya, serius. Kalian wajib baca sih. Ya, Ongki Pamungkas ya. Bukunya itu ringan tapi ngena gitu loh. Ngena. Oke, itu aja cukup ya. Ketidakpastian itu pasti. Jadi buat kalian yang sekarang mungkin lagi sedih atau lagi putus asa, sedang menghadapi masalah hidup yang sangat pelik, hidup itu memang apa ya, berat ya, sama seperti berat badan kita. Pasti kedepannya ada yang lebih cerah lagi. Hidup itu berat, tapi kalian juga harus berpikir kalau ada yang mengalami lebih berat dari apa yang kalian alami saat ini. Jadi kalau kalian nikmatin aja, jalanin aja, karena itu adalah proses kita untuk menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih baik, lebih kuat, dan yakin pasti di depan itu meskipun tidak pasti, tapi saya yakin setiap orang punya waktu bahagianya masing-masing. Betul sekali. Tinggal kapannya itu kita nggak tahu, karena itu tadi ketidakpastian itu Pasti. benar. Rinding aku. Aku menggunakan kata-kata yang bagus. Setiap orang memiliki waktu bahagianya masing-masing. Nggak tahu kapan. Kalau kamu yang sekarang mungkin merasa dari kamu lahir sampai saat ini kamu merasa kok aku nggak pernah bahagia ya. Tunggu, sabar. Mungkin besok atau habis ini kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan pernah iri sama kebahagiaan orang lain. Itu gampang sih. Itu gampang sih kamunya masuk. Oh, kamunya sampai merinding sungguh. Jangan pernah iri melihat kebahagiaan orang lain, karena kita pasti akan mengalami hal yang sama seperti orang lain tersebut. Cuma kita tinggal tunggu waktu aja. Iya. Aku Jadi kalau sekarang tuh dihadapin dulu aja gitu ya. Aku merinding ya, kena banget ya Nabila ya, masya Allah Nabila. Tuh mungkin aku nggak tahu ya, mungkin yang di sini masih atau mungkin di rumah lagi mengalami masalah, ya itu tadi sih harus diingat. Kita semua berhak untuk tersenyum bahagia, dan bahagia itu kita sendiri yang menentukan. Kebahagiaanmu bukan di tangan Tony, kebahagiaanmu bukan di tangan pacarmu, atau kebahagiaanmu bukan di tangan orang tuamu, tapi kebahagiaanmu kamu sendiri yang menentukan. Oke?